Oke, selanjutnya ada Laplace domain S. Contohnya yaitu xt sama dengan e pangkat 3t dan ut. Laplace itu bisa dikerjakan lewat convergence apabila bentuknya RES-3. Selanjutnya, Laplace transform definisi dan properti. Nah, salah satu properti dari Laplace transform itu sendiri adalah ROC atau region of convergence. Nah, region convergence sendiri itu ada vertical strip. Nah, vertical strip itu typical for two side signal, maksudnya tipenya dua sisi sinyal, dan bounded region between two vertical lines, maksudnya regionnya itu di dua garis yang melintang. Lalu no convergence atau tidak tidak kosong atau itu kosong. Nah, di sini itu cirinya adalah integral divergence for all. Selanjutnya ada rules dari ROC sendiri atau region of convergence. Nah, ROC itu connect antara S1 dan S2. Lalu poinnya adalah garis yang berada di antara ROC itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ROC tidak ROC contain poles. Lalu yang ketiga, ROC is bounded by poles. Dan yang keempat adalah property causality and ROC. Nah, di Laplace itu sendiri ada ROC yang digunakan untuk menstabilkan analisa dari ROC. Salah satunya yaitu dengan BIBO, yaitu bounded input dan bounded output. Kenapa? Mathematical reasoningnya adalah karena frekuensi respon, bounded input atau output, dan impulse respon. Lalu causality determination itu merupakan salah satu properti juga dari ROC. Nah, gunanya itu ada dua sebelumnya, causal system sama non-causal system. Kalau causal system itu is right half plane. Nah, kalau non-causal is half plane and vertical signal. Nah, selanjutnya kegunaan ROC sendiri di sistem interkoneksi. Yang pertama adalah sistem desain. Dia tuh digunakan untuk memprediksi sistem dan komponen stabilitas dari sebuah sistem. Lalu yang kedua ada cascade analisis, yaitu untuk mengetahui atau memahami bagaimana banyak pilihan dari stage effect of low performance, dari mengetahui performance dari sebuah part itu kayak gimana. Lalu ada parallel processing, yaitu menganalisa sistem dari banyaknya opsi parallel paths. Lalu ada feedback system, yaitu fondasi dari analisis closed loop stabilitas atau fondasi dari analisa stabilitas dari closed loop. Dan tiga ada practical engineering. Nah, real system are always combination for simple subsystem. Selanjutnya ada region of convergence yang digunakan untuk interconnection. Terdapat dua, yaitu series interconnection dan parallel connection. Oke, selanjutnya ada explain and geometric interpretation. Nah, di sini ada dua koordinatnya, horizontal axis dan vertical axis. Lalu ada dua juga pole location and time domain behavior dari explain and geometric interpretation, yaitu real poles dan complex conjugate poles. Lalu di Fourier ini sudah masuk di Fourier transform. Di Fourier transform ada beberapa fundamental connectionnya. Yang pertama yaitu starting from Laplace transform, lalu substitusi, terus hubungan antara Fourier transform dan kondisi dari equivalence. Nah, dimana practical implication-nya dari Fourier transform ini adalah sistem analisis, lalu digunakan untuk linear varian dari waktu. Nah, selanjutnya ada transformasi Laplace, maksudnya properti dari transformasi Laplace. Pertama ada linearitas, lalu time shifting, frekuensi shifting, time diferensiasi, dan time integrasi, serta convolution. Nah, di selanjutnya ada di domain Z atau Z transform. Dasarnya Z transform ini merupakan discrete time analog dari Laplace transform, control system, dan signal processing. Nah, dimana
si Z transform ini digunakan untuk digital system analysis, terus lalu digunakan sebagai handles all discrete signal, algebraic manipulation, design methodology, dan computational implementation. Nah, di Z transform ini juga terdapat sebuah inverse, yang dimana kontur dari integrasi sendiri itu adalah closed contour, counterclockwise direction, unclosed all poles, use research theorem. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.